Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka melalui room Zoom ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sekaligus mengadakan tanya jawab terkait materi Cost Behavior Analysis. Jadi Cost Behavior Analysis ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi biaya 2 yang dibina langsung oleh Ibu Mira SE MAK. Pada materi kali ini kita akan membahas 2 submateri. Yang pertama yaitu ada konsep dasar fixed cost, variable cost, dan semi variable cost. Kemudian submateri yang kedua ada perhitungan dan pemisahan semi variable cost serta estimasi biaya berdasarkan sifat biaya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Musdalifah S yang berperan sebagai penanya. Kemudian yang kedua ada Mutahira Nur Insyirah dengan saya sendiri selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kemudian berperan juga sebagai pemateri. Kemudian yang ketiga ada Dian Putri Amalia yang berperan sebagai penanya. Kemudian yang keempat ada Nur Hidayah yang berperan sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada saudari pemateri yakni Nur Hidayah untuk memaparkan materinya. Sebelumnya, apa layar yang saya bagikan sudah muncul? Iya, sudah. Oke, baik. Langsung saja kepada pemateri. Atas nama Nur Hidayah, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk membaca materi. Langsung saja. A. Konsep dasar fixed cost, variable cost, dan semi variable cost. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Terdapat 3 jenis perilaku biaya. Maka biaya tetap yaitu 1. Biaya tetap yang terbagi menjadi 2, yakni committed fixed cost dan juga discounted fixed cost. 2. Biaya variabel yang juga terbagi 2, yaitu discretionary variable cost dan enacted variable cost. Jenis-jenis perilaku biaya. 1. Perilaku biaya tetap atau fixed cost. Jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan memengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi 2 jenis, yakni fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya committed fixed cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahankan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Bumi bangunan sih. 2. Discretionary fixed cost. Managed atau managed cost adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala
atau biasanya dilakukan secara tahunan yang di mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya biaya. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran ataupun biaya masukan, tapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan, jasa atau produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. 2. Perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku, sehingga akan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu satu, aggregate variable, hubungan fisik tertentu atau suatu. Umumnya, seluruh biaya variabel ini terus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya seperti pemakaian bahan baku. 2. Discretionary variable cost. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seluruh biaya variabel adalah termasuk aggregate cost, tapi ada beberapa biaya variabel yang juga tergolong discrete variable cost. Hadirnya discrete variable sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan adalah biaya iklan. 3. Semi-variable cost atau biaya semi-variabel. Biaya semi-variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi-variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan memengaruhi perubahan volume kegiatan. B. Perhitungan dan pemisahan semi-variable cost serta estimasi biaya berdasarkan sifat biaya. Memisahkan biaya semi-variabel ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu 1. Pendekatan analisis atau analytical approach. Dalam pendekatan ini diadakan kerjasama antara bagian teknik dengan bagian penyusunan anggaran untuk mengadakan penyelidikan terhadap tiap-tiap kegiatan atau pekerjaan untuk menentukan perlu tidaknya suatu biaya, jumlah biaya pada berbagai kegiatan untuk pekerjaan tertentu, metode pelaksanaan pekerjaan yang paling efisien, dan jumlah biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. 2. Pendekatan historis atau historical approach. Pendekatan ini mencoba menentukan fungsi biaya dengan cara menganalisis tingkah laku biaya yang terjadi di masa lalu dan berhubungannya dengan dan biaya selama beberapa periode dikumpulkan dan dihitung biaya tetap dan biaya variabelnya dengan menggunakan metode tertentu. Ada tiga metode yang dapat digunakan, yaitu 1. Metode biaya terjaga atau stand-by cost method. Metode ini mencoba menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara. Jadi produknya sama dengan 0. Biaya ini disebut biaya terjaga. Ini merupakan bagian yang tetap. 2. Metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Metode ini merupakan teknik pemisahan biaya variabel dengan cara membandingkan biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi dibandingkan dengan biaya tersebut pada tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Selisih biaya yang dihitung merupakan unsur biaya variabel dalam biaya tersebut. Sedangkan biaya tetap mengurangi biaya semi-variabel dengan biaya variabelnya. 3. Metode kuadrat terkecil atau least square method menganggap bahwa hubungan antara biaya dan volume kegiatan berbentuk garis lurus dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B X.
di mana Y berarti total biaya variabel, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel satuan, dan N sama dengan jumlah data, dan Z sama dengan volume kegiatan. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nur Hidayah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat pemisahan biaya semi variabel. Jadi teman-teman sekalian, ada 3 manfaat dari pemisahan biaya semi variabel. Yaitu yang pertama, mengetahui besar biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam menghasilkan produk untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Kemudian yang kedua, dapat menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengendalian biaya, khususnya biaya semi variabel, di mana dalam penentuan harga pokok produksi hanya memasukkan biaya yang bersifat variabel saja sehingga dapat menambah laba kontribusi bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mengetahui berapa besar biaya variabel per unit dan berapa besar biaya tetap per bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pemisahan biaya semi asing di mana terdapat sejumlah data, itu ada bulan, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, kemudian ada jam mesin yang angkanya sudah ditentukan. Dari data-data ini, kita akan mencoba menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode biaya terjaga. Contohnya yaitu pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 8.000 jam mesin, biaya yang dikeluarkan sebesar 1 juta, sedangkan menurut perhitungan, apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi dan pemeliharaan akan tetap dikeluarkan sebesar 400.000. Maka diperoleh biaya yang dikeluarkan saat 8.000 jam mesin yaitu sebesar 1 juta, kemudian biaya berjaga sebesar 400.000, kemudian selisih dari kedua nilai ini yaitu 600.000. Kemudian untuk mencari biaya variabelnya, biaya variabel dibagi jam mesin sama dengan 600.000 dibagi 8.000 jam. Hasilnya menjadi 75.000 per jam. Kemudian untuk mendapatkan persamaan garisnya, kita menggunakan dengan memasukkan angka-angka yang telah diperoleh ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X, akan diperoleh persamaan garis, yaitu Y sama dengan 400.000 ditambah 75X. Kemudian yang kedua ada metode titik terendah dan titik tertinggi. Untuk mencari biaya variabelnya, rumusnya yaitu langsung saja dimasukkan nilai 1 juta dikurang 600.000, di mana titik tertinggi dari angka data-data tadi yaitu 1 juta, kemudian titik terendahnya yaitu 600.000. Kemudian kita bagi dengan jam mesin yang dari titik tertinggi yaitu 8.000, kemudian titik terendah yaitu 4.000. Hasilnya akan diperoleh 400.000 per 4.000, hasilnya 100.000 per 100 per jam mesin. Kemudian untuk memperoleh biaya tetapnya yaitu dengan memasukkan angka-angka yang telah diperoleh ini ke dalam rumus Y sama dengan A tambah B dikali X, di mana Y-nya sama dengan 600.000, kemudian A tetap ditulis A, kemudian B-nya ada 100, ini, kemudian dikali 4.000. Hasilnya akan menjadi 600 tambah A, 100 dikali 4.000 sama dengan 400.000, kemudian akan diperoleh hasil A sama dengan 200.000. Kemudian akan diperoleh persamaan garis berupa Y sama dengan 200.000 ditambah 100. Jadi teman-teman sekalian, kelemahan dari metode titik terendah dan titik tertinggi ini yaitu hanya memperhatikan 2 pasang data saja, yakni 2 pasang data titik tertinggi dan titik terendah, sehingga tidak cukup untuk mencerminkan perilaku biaya yang diamati. Kemudian yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau regresi. Kita menggunakan data yang tadi, hanya saja kita menambahkan data X, Y, dan X kuadrat. Akan menemukan sebuah hasil biaya variabel dengan memasukkannya ke dalam rumus B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. Kemudian dari N-nya kita peroleh di sini 12, ya 12. Kemudian sekian 1.189 juta 1.805.000. Kemudian sigma X-nya kita peroleh 66.250, 2.062.500. Kemudian dibagi N sama dengan 12, dikali 382.062.500 dikurang
di pangkat 2. Hasilnya kita peroleh 0,115 atau dikonversikan menjadi B of A-nya. Kita mencari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Di mana sigma Y kita peroleh tadi yang ini 8.000 sebesar 0,115. Kemudian sigma X-nya kita peroleh sebesar 66.200, itu berjumlah 12. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita akan memperoleh hasil sebesar 79.270 selama per bulan. Kemudian dari hasil B dan A ini kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, yaitu yang dimana rumusnya itu Y sama dengan A tambah B dikali X. Tadi ketahui sebesar 115, kemudian A-nya sebesar 79.270, kita masukkan ke dalam rumus, maka akan diperoleh persamaan garis Y sama dengan 79.270 ditambah 115X. Mungkin itu saja yang sempat membuka sesi tanya jawab. Dua pertanyaan. Kepada teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengaktifkan mikrofonnya, kemudian menyebutkan nama. Kemudian tuliskan pertanyaannya pada ruang chat. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang bertanya? Saya moderator. Oke, baik. Kepada Saudari Musdalifah, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya, mengapa informasi mengenai perilaku biaya diperlukan dalam pengambilan keputusan manajerial? Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus untuk dibahas. Selanjutnya, saya persilakan kepada penanya kedua. Baik, terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya, apa manfaat dari cost behavior analysis atau analisis perilaku biaya? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus untuk dibahas juga. Kepada penanya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta sedikit waktu untuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saudari Nur Hidayah, apa bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman penanya? Iya, bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Musdalifah. Oke, baik. Langsung saja kepada Saudari Nur Hidayah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Musdalifah. Pertanyaannya, mengapa informasi mengenai perilaku biaya diperlukan dalam pengambilan keputusan manajerial? Jawaban saya, perilaku biaya penting bagi pengambilan keputusan manajerial karena dengan adanya pemahaman akan perilaku biaya tersebut, manajer dapat mengetahui klasifikasi biaya dan bagaimana cara biaya berubah sesuai dengan perubahan penggunaan aktivitas, sehingga dapat dilakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang sesuai dan efektif apabila terjadi perubahan tertentu dalam perusahaan, serta dapat dilakukan estimasi biaya di masa yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada saudari penanya, apa bisa menerima jawabannya? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Dian. Yakni pertanyaannya yaitu, apa manfaat dari cost behavior analysis atau perilaku biaya? Jadi akan dijawab langsung oleh saya sendiri. Ada beberapa manfaat dari cost behavior analysis atau analisis perilaku biaya ini, yaitu yang pertama memudahkan dalam pembuatan perencanaan biaya. Kemudian yang kedua memudahkan dalam pengendalian biaya. Kemudian yang ketiga bisa memudahkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari penanya, apa bisa menerima jawabannya? Oke, baik. Jawaban dari Saudari Mutahira saya terima. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Karena semua pertanyaan telah terjawab, kemudian masih tersisa sedikit waktu, maka saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Baik, moderator, saya ingin kembali. Oke, baik. Langsung saja kepada Saudari Dian, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, apa kelebihan dan kekurangan dari metode titik tertinggi dan terendah dari metode perilaku biaya? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaannya cukup bagus. Kemudian kepada penanya kedua, saya persilakan. Baik, saya ingin kembali bertanya, moderator. Oke, baik, saya persilakan kepada Saudari Musdalifah untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya bertanya. Apakah hubungan antar sumber daya terikat dengan perilaku biaya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Saudari Dian Putri Amalia. Pertanyaannya yaitu, apa kelebihan dan kekurangan dari metode titik terendah dan titik tertinggi dari metode perilaku biaya? Jadi pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Nur Hidayat. Kepada Saudari, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Putri Amelia. Kelebihannya sangat sederhana karena cukup menggunakan dua data dengan basis nilai tertinggi dan nilai terendah, dan diasumsikan data lainnya yang berada pada rentang kedua poin terletak secara garis lurus. Kekurangannya tidak akurat karena sangat memungkinkan bahwa data tersebar tidak merata pada garis lurus. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saudari penanya. Apa bisa menerima jawabannya atau ingin menanggapi? Baik, terima kasih buat Saudari Nur Hidayah atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban yang cukup bagus. Jawaban saya terima. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Musdalifah yang dimana pertanyaannya yaitu, apakah hubungan antara sumber daya terikat dengan perilaku biaya? Oke, baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari saudari Musdalifah. Jadi hubungan antara sumber daya terikat dengan perilaku biaya yaitu bahwasanya sumber daya terikat adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan yang didapat dari kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sumber daya tertentu tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh ataupun tidak. Kemudian sehingga pembebanan atas biaya tersebut merupakan cerminan perilaku biaya tetap terikat atau untuk jangka panjang. Kemudian atau biaya tetap diskresi atau untuk jangka pendek. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kepada saudari penanya, apa bisa menerima jawabannya atau ingin menanggapi? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Karena semua jawaban telah dijawab oleh teman-teman, maka saya akan menyimpulkan presentasi atau hasil diskusi kita. Jadi kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini yaitu bahwasanya perilaku biaya atau cost behavior itu merupakan istilah untuk mendeskripsikan perubahan biaya seiring dengan perubahan output atau suatu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya variabel atas perubahan aktivitas bisnis. Kemudian dari perilaku biaya ini terdapat 3 metode yang digunakan untuk menentukan perilaku biaya. Yang pertama ada metode titik terendah dan titik tertinggi. Kemudian yang kedua ada metode biaya terjaga. Kemudian yang terakhir ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Kemudian manfaat dari analisis cost behavior antara lain yang pertama memudahkan dalam pembuatan perencanaan biaya, kemudian yang kedua memudahkan dalam pengendalian biaya, kemudian yang ketiga memudahkan dalam pengambilan keputusan.
Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada presentasi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.